itu tujuannya, cita-citanya tahun 24 sudah berkhilafah di ASEAN, kata ini. Jadi kalau saya tanya calon khalifahnya itu siapa, nggak mau jawab, nggak mau terang-terangan. Coba calon khalifah itu, kalau ideal, kalau bagus, memang ideal, saya dukung. Ayo siapa orangnya yang mau jadi khalifah? Nggak jawab, nggak terbuka. Diajak ngomong angel banget dibohongin. Khilafah, siapa khalifahnya? Dan nggak mau jawab. Nih, pelarian dari ISIS di Suriah digempur oleh Amerika ini, kocar kacir yang mati banyak, termasuk anaknya Imam Samudra, anaknya Abu Jibril, Salim Mubarak At-Tamimi, Abu Jandal, mati semua di sana sudah. Bahrul Naim juga mati. Ya kan? Ini pelariannya ke sini, ke Indonesia. Pelari ke sini. Dengan penyelundupan, dengan lunduk, dengan nyamar, larinya ke ASEAN ini kita. Oleh karena itu kita harus waspada dengan kepulangan orang-orang yang sudah bergabung dengan ISIS. Nanti ketika pulang akan mengganggu, menggerogoti, jadi penyakit keselamatan dan RKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Islam adalah dinur risalah, agama mission, agama yang dinamis, membawa misi, membawa risalah. Oleh karena itu, singkat saja demi waktu ini, kita harus mempersiapkan segala perangkat syaratnya kita membawa risalah. Oh ya, yang terhormat Ketua Muslimat istri saya sendiri tapi. Karena risalah Islam itu risalah yang mulia, risalah yang suci muqaddasah, maka kita pun harus mempersiapkan diri dengan nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang suci. Kita mendakwahkan Islam karena Islam yang kita dakwahkan itu mulia dan suci, maka cara dakwahnya, cara penyampaiannya harus dengan cara mulia dan suci. Kita menawarkan bis, jadi calon di terminal, bisnya bagus, baru 1 minggu, supirnya pinter, full AC, full nasi kotak, full video, full toilet, tapi nawarkannya kasar. Ayo naik mobil saya, kalau enggak saya gebukin kamu. Lari semua orang. Tapi walaupun bis kita itu ya sudah lamar, sudah doyok, tapi nawarkannya monggo, mangga, kalau orang Sunda mangga, silahkan naik bis saya. Insya Allah selamat sampai tujuan, supirnya pengalaman, bisnya enak, dengan halus lah. Walaupun bis yang kita tawarkan itu doyok, insya Allah akan laku dan laris. Tapi kalau menawarkannya kasar, sombong, congkak, walaupun yang kita tawarkan barang benar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu, bahkan akan berbalik mencaci maki agamamu atau Islam itu sendiri. Nah, pegang ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalah. Ini Quran Pak Honji. Artinya apa artinya? Tidak boleh, jangan sekali-kali kamu mencaci maki Tuhan selain Allah. Itu hanya orang lain lah. Orang yang menyembah selain Allah jangan kamu caci maki Tuhan mereka. Nanti
maki, mereka mencaci maki Allah. Aduan, membuka front permusuhan berilm yang tidak manfaat, yang tidak positif. Apa sih artinya permusuhan itu? Saling caci maki Tuhan, apa artinya? Gak ada artinya itu. Min ghairi ilm, gak ada manfaatnya. Bahkan terusnya ayat itu, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap bangsa, setiap umat, setiap kelompok mempunyai budayanya yang mereka banggakan masing-masing. Tidak boleh kita mencaci maki budaya satu sama lain. Orang Jawa harus hormat orang Sunda, Sunda hormat orang Madura, Dayak, Batak, Ambon, Bugis, Melayu, Cina, Arab, India yang ada di Indonesia ini harus saling menghormati satu sama. Ini perintah Al-Quran, bukan omongan saya ini, bukan. Siapa yang ngomong ini? Siapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap suku, setiap daerah mempunyai budayanya masing-masing yang mereka banggakan. Nah, oleh karena itu Al-Quran tegas sekali dalam dakwah Islam itu. Pertama kali, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan wisdom, dengan kearifan. Tidak boleh dengan kasar, tidak boleh mencaci maki, dengan hikmah. Dulu Wali Songo ketika dakwah Islam gak pernah masuk satu desa takbir, gak pernah, itu gak ada itu. Gak ada Wali Songo takbir, gak ada. Wali Songo kalau masuk desa itu, satu desa misalkan kekurangan air, misalkan kemarau, ayo kita minta air yuk, berdoa datang hujan, datang sumurnya ada sumbernya. Nanti kata Wali Songo, bukan saya yang mengeluarkan air ini, yang menurunkan hujan ini bukan saya, tapi Tuhan, namanya Allah. Ayo kita masuk Islam. Caranya gitu caranya. Ada penyakit, satu desa kena penyakit semua lah, apa namanya, wabak yang menular. Bukan malah takbir, enggak, diobatin dengan doa, dengan air, sembuh semua. Yang menyembuhkan bukan saya lu ya, tapi Tuhan, namanya Allah. Ayo masuk Islam yuk. Tuh, bil hikmah. Ayo bunyi bil hikmah. Kiai Wahab, pendiri NU yang kedua, tokoh NU pendiri yang nomor 2 setelah Basyir. Ada orang mau korban sapi. Kiai, saya mau korban sapi. Ini keluarga saya 8. Anak saya, istri dan anak semuanya jumlahnya 8. Boleh nggak Kiai satu sapi? Boleh. Kata Kiai di desa saya nggak boleh, katanya cuma 7 sapi itu. Satu sapi hanya 7 orang. Kata Kiai Wahab, siapa bilang boleh? Gini. Silakan Bapak korban untuk 8 orang, sapi 1. Anak Bapak yang paling kecil umur berapa? Umur 4 tahun. Nah, nanti di akhirat nanti korban itu akan jadi kendaraan, dinaikin oleh sekeluarga. Anaknya Bapak kecil ini naiknya sulit, harus ada pancatannya. Mau naik sapi harus ada pancatan. Pancatnya apa Kiai? Kambing 1. Oh gitu Kiai. Oke, siap. Jadi korbannya 1 sapi 1. Tuh cara jawabnya Kiai seperti itu. Coba kalau jawabnya nggak bisa. Kalau jajarannya nggak bisa, sapi cuma 7, nggak bisa 8, nggak jadi korban. Wes, nggak usah korban mes. Saya cuma keluarga 8 kok. Masa masih kurang 1. Kata dia boleh. Tapi anak sama masih kecil itu butuh pancatan, nanti naik sapi itu di akhirat. Pancatan Kiai kambing. Oh gitu Kiai ya. Jadi kalau gitu harus ada pancatan dia. Akhirnya dia korban 1 sapi 1. Itulah hikmah, wisdom. Paham tidak? Puncaknya wisdom, ini puncaknya ini. Puncaknya wisdom. Dan tidak ada seluruh dunia, hanya Ki Hasyim Asy'ari. Apa? Sejak tahun 1916 Ki Hasyim Asy'ari sudah punya jargon hubbul waton minal nasionalisme bagian dari iman.
Anda seorang nasionalis harus beriman pada Tuhan. Anda seorang beriman pada Tuhan, beragama, harus nasionalis. Itu tahun 16 masih ada khilafah. Masih khilafah Ottoman di Turki masih ada. Tapi Hasyim Asy'ari sudah tahu bahwa nanti khilafah akan bubar. Sudah tahu. Karena wilayah sudah dijajah oleh kolonial. Irak, Mesir, Sudan, jajah Inggris, Suriah, Libanon, Aljazair, Tunis, jajah Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda. Ya, Hasyim sudah tahu ini nanti khilafah akan bubar. Maka seandainya nanti betul bubar, jangan sampai kita ini di Nusantara ini menjadi masyarakat yang sekuler. Ya bahasanya Ki Hasyim Asy'ari enggak bahasa sekuler, enggak. Nanti tidak beragama atau tidak merupakan pejuang agama. Maka Hasyim Asy'ari mengeluarkan, kalau Anda pejuang nasionalis, harus juga Anda pejuang agama. Islam, Kristen, Katolik, silakan. Tapi yang jelas bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang beriman, nasionalis, religius. Ini di seluruh dunia tidak ada kiai seperti ini. Percaya nggak sama saya? Saya di Arab 13 tahun setengah, pulang bawa anak 4. Jadi saya tahu persis di Arab itu tidak ada ulama. Nah, yang seperti itu. Kalau kita lihat ulama Arab, satu pinter-pinter. Ulama Libanon, ulama Irak, ulama Syria, ulama Mesir, A, B, C, fulan, pinter, ini pinter. Malah penduduk Kairo itu 2/3 doktor. Penduduk Kairo itu satu-satu secara individu, secara afrod, pinter. Tapi secara ijtima, bukan ijtima ulama, bukan. Secara kemasyarakatan, kegotong royongan, kebersamaan, gagal. Negara Arab, umat Islam Arab gagal membangun kebersamaan. Perang saudara tidak pernah selesai. Orangnya pinter-pinter satu persatu. Gak ada, yang bodoh itu gak ada ulamanya, pinter tenanan. Cuma hafal Quran, penyanyi aja hafal Quran kok. Penyanyi artis itu hafal Quran kalau di Mesir itu. Pada Aljazairiyah, Abdul Halim Hafid hafal Quran tuh kan sejak kecil hafal Quran, sejak kecil ngaji Quran apa. Walaupun besar jadi artis. Tapi satu-satu ulama individunya kualitasnya internasional, setelah bersatu menjadi satu bangsa gagal. Afghanistan sudah 40 tahun perang saudara, 100% Islam, 99% Sunni, ada Hanafi, 1% Syiah. Irak sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Suriah sudah 500.000. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, sedang ngajar di masjid, dibom. Yang mati dibom. Walaupun ulamanya mati dibom. Di Suriah itu ada Syiah, Sunni, Ba'ath, sekuler, Al-Qaeda, ISIS, Jabhatun Nasrah, Wahabi, Salafi, HTI, ada semua di Suriah itu. Tidak bisa terkoordinasi sama sekali. Alhamdulillah di Indonesia berkat ada jargon Hasyim Asy'ari, hubbul watul iman, HTI ada, Wahabi ada, Salafi ada, Syiah ada, As-Soffah, As-Sunnah, Ar-Roja, apalagi Al-Wisol, Al-Fitrah, An-Nida, Al-Faruq, Umar bin Khattab, Ulul Albab, semua ada di kita ini. Tapi kita bisa tetap bersatu sebagai satu bangsa, satu bahasa, satu nusa. Berkat apa? Berkat jargon hubbul waton minal iman. Belum lama ada tamu dari Afghanistan, Taliban itu kalau di kitanya Pak Zahir Tanjung, pemuda masjid Taliban itu. Jadi mahasiswa yang tinggalnya di kamar-kamar di masjid. Jadi Taliban itu. Pertama kali undang Pak Yusuf Kalla, Wapres. Setelah dengan Pak Yusuf Kalla, kata Pak JK datang ke PBNU. Jadi arahkan ke PBNU. Cuma 11 orang. Ada yang sudah pernah dipenjara di Guantanamo 13 tahun 2 orang. Ada penjara di Pakistan 9 tahun orangnya ini. Saya katakan, mereka menyampaikan dulu.
pemerintah sekarang di Afghanistan, pemerintah sekarang ini korup, antek Amerika, boneka Amerika. Kami kelompok yang jujur, bersih, pejuang, jihad sejak dulu melawan Soviet sampai sekarang melawan Amerika. Ya, saya dengarkan. Kalau kita di sini di Indonesia ini yang paling penting keselamatan bangsa dulu. Nanti bicara antek siapa nanti belakangan. Ini anteknya Amerika, ini anteknya Rusia, ini anteknya Cina, ini anteknya Jepang, ini anteknya Australia. Nanti. Yang penting bersatu dulu. Nanti. Masalah siapa yang korupsi, siapa yang kurang ajar, siapa yang berkhianat, nanti itu urusan nanti. Daripada bicara sekarang belum tentu bersatu, perang yang jelas sudah perang. Begitu pula di kita sekarang. Ada yang ingin NKRI bersyariah. Yopo ini. Belum bersyariah sudah perang nanti. Belum bersyariah sudah perang. NKRI bersyariah. Istimewa ulama. Itu bukan istimewa ulama, jima'ul ulama itu. Masalah syariah nanti lah. Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur, anggota BPUPKI, rapat. Teman-teman dari Indonesia Timur atau saudara dari Indonesia Timur menolak piagam Jakarta yang 7 kata itu dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kiai Wahid bingung, pulang ke Tebuireng, sowan bapaknya, Kiai Hasyim. Ayah, ini gimana ini? Pejuang-pejuang dari Indonesia Timur yang non-muslim keberatan dengan 7 kata ini. Nanti malam kata Kiai Hasyim, saya sholat. Satu malam beliau sholat hajat, istikharah, minta petunjuk dari Allah. Pagi-pagi kata Kiai Hasyim, Wahid pulang ke Jakarta, kembali ke Jakarta. Saya setuju piagam Jakarta dicoret. Saya setuju 7 kata itu dicoret. Ini Hasyim Asy'ari ini. Masya Allah. Kenapa? Apa maksudnya itu? Karena yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu. Udah kokoh dulu persatuan. Nantilah bicara dakwah syariah nanti belakangan. Saya sampaikan kepada tamu dari Taliban itu. Ya, diterima silahkan. Dia karep-karep saya cuma terima tamu, saya dimasukkan, saya ngomong gitu. Diterima silahkan, enggak ya? Karep-karepmu itu aja. Kalau mau seneng perangnya terus silahkan perang terus. Udah 40 tahun. Libya bin Ghazi, antara kota bin Ghazi di timur, Tripoli di barat, belum selesai, perang terus. Negara hampir bubar. 3, Afghanistan, Somali itu 100% Islam, 100% Syafi'i madhabnya. Bubar negara itu, gagal, negara yang gagal. Yang ketiga, Libya, Sunni semua itu, madhab Maliki semua itu. 3 negara yang bangkrut, negara yang bubar. Bukan kurang pinter, bukan kurang ulama, bukan kurang cendekiawan, tapi yang tidak ada apa? Ayo apa yang tidak ada? Bukan kurang ulama, banyak. Bukan kurang yang hafal Quran, banyak. Bukan kurang mursyid tarekat, banyak. Yang kurang apa? Hubbul watan minal, itu yang kurang. Nah itu jasanya Hadratus Syekh Haji Hasyim. Hikmah yang disampaikan oleh Hasyim. Insyaallah ila yaumil qiyamah Indonesia tetap akan ada. Walaupun tantangannya sudah pasti sangat keras. HT itu tujuannya, cita-citanya tahun 24 sudah berkhilafah di ASEAN. HT ini. Jadi kalau saya tanya calon khalifahnya itu siapa? Nggak mau jawab, nggak mau terang-terangan. Sopo calon khalifah itu? Kalau ideal, kalau bagus, memang ideal, saya dukung. Ayo siapa orangnya yang mau jadi khalifah? Dia jawab, dia terbuka. Diajak ngomong angel banget ibu mungkin. Khilafah, siapa khalifahnya? Dan nggak mau jawab. Nah, nih pelarian dari ISIS sudah digempur oleh Amerika ini, kocar kacir, yang mati banyak, termasuk anaknya Imam Samudra, anaknya Abu Jibril, Salim Mubarak At-Tamimi, Abu Jandal, mati semua di sana sudah. Bahrul Naim juga mati. Jangan. Ini pelariannya ke sini, ke Indonesia. Pelarian ISIS sini. Dengan penyelundupan, dengan lunduk, dengan nyamar, larinya ke ASEAN ini kita ini.
Oleh karena itu kita harus waspada dengan kepulangan orang-orang yang sudah bergabung dengan ISIS. Nanti ketika pulang akan mengganggu, menggerogoti, menjadi penyakit keselamatan dan RKI.